Mohon maaf sekali hari ini digabung perkuliahannya karena mengejar materi kelas A dan kelas B, dan kemungkinan akan digabung lagi untuk pertemuan kuliah penggantinya, KP-nya kemungkinan sih, biar cepat selesai ya, karena utangnya masih satu pertemuan ya. Dan kalau dimungkinkan saya minta di hari Senin pagi jam 10. Mudah-mudahan belum ada yang jadi Fani sama Levira silakan mengkoordinir mengatur gimana supaya bisa temuan KP di hari Senin jam 10 ya. Baik, hari ini tadi saya sudah bagi tugas. Kelas A penyampaian materi, kelas B simulasi untuk Excel-nya, gitu ya. Apa namanya? Contoh soal dengan Excel. Nanti untuk latihan soal kita coba bareng-bareng untuk semua soal, ya. Yang presentasi hari ini kelompok berapa dari kelas A dan kelas B? Kelompok 6, Pak. Ya, ini kelompok 6 yang kelas B. Kalau kelas A, apa kelas A yang ini? Tidak Bapak, kalau kelas A tadi kelompok 6, sedangkan kelas B kelompok 5. Baik, dari kelompok 6 dulu sampaikan materi. Tadi saya udah cek poin-poinnya kayaknya nggak beda jauh ya. Insya Allah cenderung sama. Simpson sepertiga. Jadi kelompok A menyampaikan materi, nanti kelompok B untuk simulasi dengan Excelnya. Silakan kelompok A menyampaikan materinya. Baik, Pak. Ya, silakan. Eh, Baik, apakah sudah kelihatan di layar? Sudah, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agus dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi integrasi numerik metode Simpson 1/3. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 beranggotakan ada Syafrilian Aldo, ada Pramayuda, dan saya sendiri Aulia Kanusa Manurung, ada Kirana Salsabila, lalu ada Faninya, Shinta, dan juga Fauzan Imam Adil. Selanjutnya yang pertama kita perkenalkan apa itu metode Simpson 1/3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Ica. Jadi buat yang pertama metode Simpson 1/3. Aturan Simpson 1/3 merupakan suatu aturan untuk mencocokkan polinomial berderajat 2 pada tiga titik data diskrit yang mempunyai jarak yang sama. Gagasan dalam metode Simpson 1/3 ini adalah metode ini menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi Pn(x). Nah, jadi misalnya jika kita ingin menghitung I sama dengan integral dari batas bawah A dan batas atas B fx dx akan mendekati dengan integral dari batas bawah A dan batas atas B Pn x dx. Dengan pendekatan polinomial ini, maka Pn x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah titik-titik sampai dengan AN-1 x pangkat N-1 ditambah AN x pangkat N. Nah, rumus integral dari bentuk umum polinomial itu ialah integral dari AX pangkat N dx sama dengan A per, nah pangkatnya kita tambahkan 1 jadi per N plus 1 X, nah pangkatnya juga kita tambahkan 1 jadi N plus 1, terus ditambah dengan nilai C atau konstantanya. Nah, metode Simpson menghampiri integral dari suatu fungsi dengan menggunakan polinom interpolasi kuadrat derajat 2. Untuk dapat polinom tersebut, nah salah satu pendekatannya itu menggunakan polinom Newton-Gregory maju yang dibentuk dari nilai-nilai fungsi pada titik-titik berjarak sama dengan selisih H. Nah, untuk polinom Newton-Gregory majunya itu seperti yang di kanan ini. Terus polinom ini itu sangat berguna karena dapat mendekati bentuk fx dengan penjumlahan selisih hingga atau disebut infinite differences dan digunakan dalam metode numerik untuk menghitung integral. Nah, dalam bentuk selisihnya itu bisa jadi seperti ini.
Ya, fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola yang melalui 3 buah titik, seperti grafik di samping. Kita ada 3 buah titik, jadi garis yang melengkung itu nanti integral yang akan kita carinya. Nah, metode Simpson 1/3 digunakan untuk menghampiri nilai integral tentu dari suatu fungsi kontinu. Dalam metode ini, area di bawah kurva fx antara dua titik dihampiri menggunakan parabola, bukan garis lurus seperti pada metode trapesium yang dibentuk oleh 3 titik datar. Baik, selanjutnya ini ada polinom interpolasi Newton-Algebra derajat 2 yang melalui ketiga buah titik. Dalam grafik tersebut ini ada di sini P2X sama dengan Fx0 plus X per H dikali delta Fx0 ditambah X dikali dalam kurung X min H per 2 faktorial dikali H kuadrat dikali dengan delta kuadrat Fx0. Nah, ini notasinya diubah, disederhanakan jadi sebagai berikut, sama dengan F0 plus X delta F0 plus ya dan selanjutnya. Nah, dengan di situ ada catatan F0 itu bisa sama dengan Fx0 dan F delta F0 dan delta kuadrat F0. Di mana H ini adalah jarak antar titiknya atau selangnya. Di mana tadi dari 0 sampai 2H. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan mengiterasikan P2 dalam selang 0 sampai 2H. Dan tadi sudah diketahui bahwa I itu adalah integral dari 0 sampai 2H dari Fx dx. Nah, ini dia itu nilai itu mendekati dengan integral dari 0 sampai 2H P2x dx. Nah, selanjutnya karena tadi nilai P2x-nya itu sudah diketahui, maka kita langsung bisa substitusikan saja. Lalu nilainya akan menjadi integral dari 0 sampai 2H dengan F0 ditambah X per H delta F0 ditambah dengan X dalam kurung X min 2 dibagi dengan 2 faktorial H kuadrat dikali dengan delta kuadrat F0 dx. Nah, selanjutnya kita akan mengintegralkan seperti biasa. Nanti nilainya akan menjadi F0 F0 ditambah dengan 1 per 2H X pangkat 2 delta F0 ditambah dengan X pangkat 3 per 6H kuadrat min X kuadrat per H 4H dikali dengan delta kuadrat F0. Lalu kita masukin nilai X dan X-nya masing-masing ada 2H dan 0. Nanti hasil akhirnya itu akan menjadi 2H F0 ditambah dengan 2H delta F0 ditambah dengan 4H per 3 min H delta kuadrat F0. Nah, selanjutnya mengingat delta F0 dan delta kuadrat F0 tadi yang sudah disebutkan, delta F0 itu sama dengan F1 min F0 dan delta kuadrat F0 itu sama aja kayak delta F1 dikurang dengan delta F0. Setelah proses penjumlahannya dan pengurangannya, nanti nilainya akan menjadi F2 min 2 F1 ditambah dengan F0. Maka selanjutnya nilai dari deltanya itu bisa kita substitusikan saja. Nanti akan menjadi I-nya itu ada 2H F0 ditambah 2H dikali F1 min F0, H per 3 dikali dengan F2 dikurang 2 F1 dikali F0. Nanti selanjutnya setelah dihitung itu nanti akan menjadi nilainya H per 3 dikali dengan F0 ditambah 4 eh, F1 ditambah dengan F2. Lanjut. Baik, selanjutnya tunggu sebentar ya. Oke, baik. Selanjutnya di dalam metode Simpson 1/3 itu ada persamaan kaidah Simpson 1/3 gabungan. Nah, cara mencarinya itu adalah di sini ada integral total sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B itu fx dx mendekati integral dengan batas bawah x0 sampai dengan x2 fx dx plus
integral dengan batas bawah x2 sampai x4 fx dx plus titik-titik sampai dengan integral dengan batas bawah x n min 2 sampai dengan xn fx dx. Lalu setelah itu kita hitung mendekati h per 3 f0 plus 4f1 plus f2 plus h per 3 dikali f2 ditambah 4f3 ditambah 4 ditambah f4 ditambah titik-titik sampai dengan h per 3 dikali fn min 2 plus f4 fn min 1 plus fn dan seterusnya kita hitung sampai hasilnya itu mendekati h per 3 dikali f0 ditambah 4 sigma dengan batas bawah t sama dengan 1,3,5 sampai dengan n min 1 ft itu ditambah 2 dikali sigma dengan batas bawah t sama dengan 2 kali 4 kali 6 sampai dengan n min 2 ft plus fn. Kita definisikan Y-nya sama dengan fx. Lalu kedua, tentukan batas bawah dan keempat, hitung H sama dengan B min A per N. Kita harus membuat tabel kaidah Simpsonian. Oke, baik. Sekian pemaparan materi mengenai metode Simpson 1/3 dari kelompok 6. Selanjutnya akan ada contoh soal mengenai metode Simpson 1/3 yang akan dijelaskan oleh kelompok 5. Kepada kelompok 5 dipersilakan. Ya, oke, lanjut. Yang ada algoritma menyusut mengerjakan Simpson 1/3 kelompok 5 ya? Apa kelompok 6 dari kelas A? Di slide PowerPoint-nya. Kalau teman kelompok 6 ada itu enggak algoritmanya, Aulia? Enggak ada ya? Ada Ibu, Pak. Algoritma Pak, untuk Python. tadi Untuk tadi Excel sih, disampaikan enggak? bisa sih, Pak. Itu algoritma menyelesaikan secara umum ya, bukan Python ya kan? Kalau yang di kita ada Python-nya juga, Pak. Ayo udah nanti ya. Ya ini dulu contoh soal 2 aja ya. Baik, Pak. Izin share screen ya, teman-teman. Maaf, bentar. Biar langsung ke contoh soal. Kalau algoritmanya dulu kalau gitu, Kevin. Ini untuk algoritma Python yang kita buat, Pak. Jadi yang pertama kita input A dan B-nya. Bisa dengan langsung membaca atau langsung taruh di input biasa di Python. Terus ada input N-nya juga sebagai subinterval yang mau berapa banyak. Setelah itu kita membuat H-nya atau jarak setiap suku X-nya itu adalah H dengan rumusnya B min A dibagi dengan N. Setelah itu kita buat titik-titik XI-nya sebanyak N plus 1. Karena kan dari 0 sampai N. Dengan rumusnya adalah XI sama dengan A ditambah H dikali I. I-nya yang bergerak dari 0 sampai N. Berikutnya kita definisikan fungsi fx. Berikutnya ini menggunakan menggunakan definisi dari fungsi ya di Python. Setelah itu kita lakukan iterasi untuk menghitung bobot dan fxi-nya serta perkaliannya. Fxi-nya kita masukin yang setelah kita definisikan tadi. Habis itu menghitung bobotnya, kalau i-nya 0 atau i-nya n itu bobotnya 1 ya tadi. Terus kalau i-nya ganjil itu berarti 4, kalau i-nya genap itu berarti 2. Di sini pakai if else saja. Setelah itu kita totalkan hasil dari fxi dikali bobotnya masing-masing. Baru nanti kita hitung hasil menggunakan metodenya yang tadi H per 3 dikali dengan totalnya. Habis itu ditampilin hasil dan tabelnya, Pak. Seperti itu. Oke. Mungkin perlu modifikasi sedikit Kevin dan teman-teman kelompok 5. Coba back dulu. Baik. Ya, di sini kan di input nilai N-nya ya, banyak interval ya. Interval ya.
Nah, nanti mungkin modifikasi kalau dimasukkan N seperti ini, kalau dimasukkan H seperti apa, gitu ya. Jadi karena kan tidak selamanya dalam suatu permasalahan yang diketahui N-nya, ada kala H-nya diketahui. Betul ya? Jadi sama seperti yang edukasi sebelumnya, baik yang trapezoida, segi empat maupun segi tengah, ada kalanya itu yang diketahui itu tidak hanya N, mungkin satu case H-nya diketahui. Jadi perlu dimodifikasi sedikit lagi, gitu ya. Sehingga kalau N diketahui apa yang harus dilakukan, kalau H diketahui apa yang harus dilakukan, kira-kira begitu ya nanti ya. Bisa lanjut ya, Kevin ya. Ya, baik, Pak. Oke, sebentar lain cukup untuk algoritmanya. Tolong masuk ke Excel dulu, biar nanti teman-teman bisa ngikuti pakai Excel dulu ya. Oke, baik. Eh, Berikut ini untuk tabel worksheet-nya untuk gambaran sedikit. Nanti bagaimana di Excel-nya. Ada IXI, FXI, bobot, dan FXI dikali bobotnya. Dan ini adalah contoh soalnya, ada 3 soal yang kita akan coba lihat. Oke, baik, kita langsung ke Excel-nya saja. Nah, ini screenshotan yang dari tadi itu, dan di sebelah kanan juga ada rumus-rumusnya yang tadi kita ambil. Ada rumus H, ada rumus Galat, ada rumus Simpson ya, dari Simpson 1/3. Di sini untuk nomor 1 saya coba dulu untuk menjelaskan. Di sini nomor 1 kan dikasih tahunya integral dari 0 sampai 1, terus ada fungsi X-nya itu adalah 5X pangkat 3 min 2X dx. H-nya itu adalah 0,1. Nah, di sini kita langsung bikin dulu A-nya itu 0, B-nya itu 1. Di sini langsung kita inputin dulu. Dan H-nya itu adalah, oh ya, di sini kondisinya kalian boleh juga taruh 0,1 langsung. Cuman di sini kalau dilihat sekilas pun juga kelihatan bahwa N itu 10. Gitu. Jadi adalah H-nya 0,1. H-nya itu 0,1. Nah, setelah itu kita masuk ke tabelnya yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini, dari I, XI, FXI, bobot, dan FXI kali bobotnya. Di sini I-nya itu iterasinya atau pembagiannya ada 0 sampai 10. Di sini XI-nya dengan rumus yang tadi, yang di atas di sini ditulis. A dikali H, A ditambah H dikali I. Maka jadilah seperti ini. Jangan lupa untuk A dan H-nya harus digunakan dolar. Seperti itu. Setelah itu turun ke bawah, semua rumusnya sama. Di sini juga bisa pakai rumus-rumus lain, tapi yang kita diskusikan, kita pakai rumus yang seperti ini saja. Untuk fxi-nya itu sesuai dengan fungsinya ya. Tadi kan fungsinya 5x pangkat 3 min 2x. Berarti untuk fxi-nya adalah 5 dikali kolom xi-nya dipangkatkan 3 dikurang dengan 2 dikali xi-nya. Seperti itu. Selanjutnya untuk bobotnya, di sini kalian boleh juga untuk tulis manual saja, misalkan 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2 terus sampai paling bawah 1 juga nggak apa-apa. Tapi ini kalau kalian ingin menggunakan otomatis ya, jadi nggak usah diinput mas. Kalau mau ganti N-nya atau mau bagaimana, bisa langsung seperti ini. Ini jadi kalau dia minimum, minimum berarti kalau di I-nya 0 sama I-nya maksimal tuh bobotnya 1. Kalau dia ganjil, ini is out ini ganjil. Kalau dia ganjil tuh berarti kita ambil 4. Kalau dia genap, berarti ini yang else-nya itu 2. Seperti itu. Di sini makanya di sini 4 ya. Karena kan I-nya kan 1 ya. I-nya ganjil berarti ngambil 4. Dan seterusnya sampai bawah. Ini nggak ada yang perlu diubah. Kalau input manual juga boleh. Yang berikutnya ini kolom FXI dikali bobot. Ini simpel saja. Yang bagian FXI dikali bobot. Sampai bawah sama semua. Tidak ada perbedaan. FXI dikali bobot semuanya. Gitu. Selanjutnya baru kita bisa menggunakan rumus yang untuk rumus Simpson-nya, yaitu H/3 yang kanan di sini ya. H/3 dikali dengan, ini kan kalau F0 dikali 4 sigma F1 dan seterusnya, ini kan berarti sum dari FXI kali bobot. Jadi untuk rumus luas dari Simpson, kita bisa tulis langsung D/3, ya. Ini D18 itu H-nya. Ini H dibagi dengan 3 dikali dengan sum FXI per bobotnya, yang ini. Ini sum FXI per bobot. Seperti itu. Setelah kita enter, langsung hasilnya 0,25 untuk yang L eksak. L eksak ini hitung secara manual saja. Integral kan jadi 5/4 X pangkat 4 min X kuadrat. Kita masukkan 1, jadi hasilnya 0,25. Di sini hitung manual. Setelah itu untuk galatnya, yang bagian galat baru kita gunakan yang rumus galat. L eksak dikurang L Simpson,
dibagi dengan L eksak dimutlakan. Seperti itu. Di sini galatnya aslinya kecil sekali ya. Di sini ada 10 pangkat min 16 di sini. Ini penulisan dengan scientific. Jadi 4,4 dikali 10 pangkat min 16. Ini aslinya 0,000 sekian. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 2. Kevin, sebentar. Ini berarti nomor 1 kan diketahui H-nya ya. Iya, Pak. Nah, nomor 2 itu M dan nomor 3 N yang diketahui ya. Iya, betul, Pak. Nah, ya, nah, kan tadi saya bilang makanya ini perlu modifikasi tadi di dalam apa namanya algoritmanya Kevin tadi, karena tidak selamanya yang diketahui itu adalah N, gitu ya. Oke, good. Silakan dilanjut. Selanjutnya untuk nomor 2. Ada Diva Salitsa yang ingin menjelaskan. Boleh Diva Salitsa dipersilakan. Untuk nomor 2 ini caranya sama. Jadi kita diketahui batas bawahnya itu A ya. A itu udah sama dengan 1. Batas atasnya itu B sama dengan 2. Lalu yang diketahui sekarang N-nya. Maka sama aja kayak yang H tadi, kalau sebelum nomor 1 itu kan H yang diketahui. Masukin aja rumusnya ke H sama dengan B kurang A per N. Jadi N-nya itu adalah 20, B-nya itu adalah 2, H-nya itu adalah 1. Jadi 2 dikurang 1, 1 per 20. Atau 0, berapa? 1/4. 1 per 20. Tadi H-nya itu 1 per 20. Lalu kita hitung apa namanya? I-nya itu N-nya. Tadi N-nya kan tadi 1 sampai 20. Jadi 0 sampai 20. Terus XI-nya itu adalah tadi yang rumus tadi A ditambah H dikali I. Atau batas bawah ditambah dengan H-nya itu adalah 0,05 dikali dengan indeksnya yang sebelahnya itu 0. Jadi yang XI yang pertama itu sama dengan 1. Sampai seterusnya di drag aja. Lalu yang kedua ada fxi. Berarti fungsinya tadi kan soalnya 2x kuadrat min 3x. Tinggal masukin aja x-nya itu si xi yang tadi. X yang pertama sampai yang selanjutnya. Sampai n sama dengan 20. Udah di drag aja semuanya. Lalu bobotnya. Bobotnya itu polanya 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Terus terakhirnya juga 1. Dan n-nya itu harus benar. Jadi yang terakhir itu kita ngitung fxi kali bobotnya. Ya, tinggal dikaliin aja, berarti fxi dikali bobotnya. Sampai n-nya 20. Lalu untuk menghitung hasilnya atau luas dari metode Simpson ini, gunakanlah rumusnya, yaitu H dibagi 3 dikali dengan sum fxi kali bobot yang tadi. Jadi kita cari sumnya dulu. Dapat tuh, langsung dikaliin aja. Pakai rumus. Kalau 18 itu H-nya dibagi 3 dikali dengan sumnya. Seperti itu. Lalu untuk eksaknya, untuk hasil integral biasanya, kalau kita mencari dengan manual gitu ya, hasilnya 0,16667. Alias hasil dari luas Simpson sama metode manual biasa itu hampir tidak ada perbedaan ya, maka galat itu yang dihasilkan juga kecil. Untuk contoh soal nomor. Sebentar, Diva. Diva, itu kalau bobotnya 142 dari mana, Diva? Siapa, Pak? Mama. Bobot itu ada 4, 2, 1. Kenapa bisa begitu, dari mana? Bobotnya itu dari rumusnya, Pak, pola dari Simpson-nya. Apa yang menjadikan dia 2, apa yang menjadikan dia 4? Nah, sejujurnya tadi saya sempat nanya juga. Diva, gimana sih, Diva? Saya sempat nanya juga sama karena I-nya itu ganjil dan I-nya genap 2. I-nya ganjil 4, Apa I-nya itu genap I? 2. I yang mana?
I-nya itu Tuh, asal baca aja sih. Gimana saya yakin kamu bisa nantinya. Ya, tolong perhatikan. Kalau dari rumus Excelnya kelihatan tuh. Ya, kalau dari teorinya tadi yang dilihat apa? Tadi kan dilihat tuh di apa namanya? Apa yang dibandingkan untuk mendapatkan 4 atau 2, gitu ya. Lihat di sini tuh. Jika J22 sama dengan minimal dari apa tuh J21 sama 100 berarti J. Ya, maka 1 jika maksimal maka 1 lagi. Lalu ngambil odd-nya 4 atau 2. Jadi apa yang jadi perbandingan di sini? Yang dibandingkan apa? I-nya, iterasinya. Betul. Ya, betul nggak Diva? Ya, betul, Pak. Yang lainnya bisa bantu nggak secara eksplisit apa yang jadi perbandingan? Kenapa itu 4, kenapa itu 2 bobotnya? Boleh dari kelompok 6 boleh, kelompok 5 boleh, silakan bantu. Ayo, yakinkan saya kalau kalian sudah paham karena di sini apa namanya? Mempengaruhi nih kolom M ini yang bobot. Kalau kalian nggak paham kenapa itu 4, kenapa 2, nanti akan bermasalah. Kenapa? Yang lainnya XI, FXI itu jelas. XI jelas hitungnya, FXI jelas ada fungsinya. Nah, bobot ini penentuannya jika makanya ya. Kalau kalian salah dalam menentukan bobot, impact-nya adalah di bagian FXI dikali bobotnya salah nanti. Nah, kalau udah salah bagian penyembelahan pengalian FXI dikali bobotnya, nanti otomatis jumlah dari kolom N itu kan salah. Nah, kalau salah nanti kan salah tuh hasil Simpsonnya. Betul kan ya? Karena kan tadi cuma Simpson H/3 dikali jumlah dari FXI kali bobot gitu ya. Betul nggak? Nah, nanti kan salah. Nah, jadi coba yakinkan saya, kelompok 6 dan kelompok 5, dari mana dapatkan bobot 4 dan 2. Silakan. Ya, mungkin saya mencoba, Pak. Jadi kalau dari rumus Simpson yang kita ketahui kan, di sini kan ada perkaliannya F0 itu kan dikali 1. F0 itu dikali 1, terus ini dikali 4 untuk yang FI-nya dengan I-nya itu 135. Ini patternnya untuk pattern ganjil. Dan juga dikali 2 untuk yang bentuknya genap. Untuk FI yang I-nya genap. Untuk yang 246. Dan yang terakhir itu FN sendiri itu nggak ada, berarti bobot itu 1. Bobot yang kita maksud di sini adalah perkalian untuk masing-masing FI-nya. Gitu. Nah, untuk perumusan di sininya, berarti kita taruhnya untuk yang bagian, jadi untuk yang awal dan akhir ini 1. Ini udah pasti awal dan akhir itu jadi 1 karena masuk di 1 atau enggak di yang kedua, if yang pertama atau if yang kedua. Kalau mereka bukan di awal atau akhir, mereka akan masuk di yang bagian ketiga, if yang ketiga. Yaitu if is out. Is out itu berarti yang bagian kalau dia ganjil. Kalau J21-nya ganjil, kalau ini kan contoh yang masuknya pasti ke pertama nih. Coba misalkan yang di I-nya 5. Di sini masuknya pasti ke yang is out. J26 ini kan ganjil, berarti dia masuk ke keempat. Di sini bisa juga kalau dia pakai is even, tapi berarti ditukar. Misalkan dia pakai ngeceknya genap, berarti kalau genap tuh 2, kalau ganjil tuh 4-nya, ditukar saja. Oke, ya. Cukup jelas ya. Jadi contoh contoh ya. Yang dilakukan sudah cukup baik. Maksud saya gini. Jadi intinya kalian tuh tahu nanti tabel yang akan dibuat seperti apa, tiap selnya isi seperti apa tahu. Jadi tidak bingung lagi nanti, gitu ya. Oke, silakan lanjut yang soal ketiga. Baik, untuk contoh soal ketiga akan dibahas oleh Aulia. Aulia atau Cynthia, sebentar, Pak. Sebentar, teman-teman. Baik, Pak. Saya izin untuk membahas soal nomor 3. Nomor 3 soalnya diketahui N sama dengan 10.
hitunglah integral batas bawah 0 dan batas atas 10 dari fungsi 1 plus per 1 plus x kuadrat dx menggunakan metode Simpson 1/3. Pertama, kita bisa menginput nilai A-nya dulu, A-nya 0, B-nya 10, A sebagai batas bawah, B adalah batas atas. Dengan diketahui N sama dengan 10, maka kita bisa input H sama dengan B min A per M. Batas atas kurang batas bawah per M-nya adalah 10. Didapat hasilnya menjadi 1 hanya. Lalu setelah itu kita bisa membuat tabel I, XI, FXI, bobot, dan FX kali bobot. Seperti diketahui, N-nya adalah 10, maka iterasinya pun 10. Lalu XI-nya didapat dari rumus A plus H dikali I. Tinggal dimasukkan saja. Setelah itu, kita bisa mengkalikan FXI. FXI itu dari sebentar 1 R25 satu dari rumusnya dari 1 per 1 plus yang R21 itu dikali R2 dari XI ya. F-nya berarti ya 1 dikali I dikali F kali XI, lalu bobotnya yang tadi 1424 sebagainya. Selanjutnya FXI kali bobot tinggal dikalikan. Setelah itu didapat Simpsonnya dengan rumus H/3 dari sum FXI kali bobot. Lalu kita mencari eksaknya menggunakan rumus integral manual mencari ruas area. Dan bisa kita cari galatnya dengan rumus L eksak min L Simpson per L eksak. Tinggal dimasukkan. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Oh, ini karena 0 ke 10 sih ya, maka selisihnya 1 ya. Hanya ya. Jadi I sama XI-nya sama ya angkanya ya. Dan 0 ke 10 ya. Iya, Pak. Oke. Ya, kalau diperhatikan ini dari hasil integrasi antara metode Simpson dengan analitik ya. Kan ini numerik dengan Simpson ya. Analitik dengan perhitungan biasa seperti kalau kami kalkulus dan lainnya. Itu bedanya nggak jauh. Kalau yang ini agak lumayan nih bedanya. Cuma masih 0,0 kok, masih aman gitu ya. Kalau kita perhatikan bedanya kan 0,04 kira-kira sekian gitu ya. Sementara kalau yang sebelumnya itu bahkan 0,000 sekian gitu ya, mendekati sama persis gitu ya. Jadi masih aman kalau menurut saya. Jadi artinya cukup akurat untuk metode Simpson sepertiga ini untuk dibandingkan dengan hasil hitungan yang analitik gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin sampaikan kelompok 5? Mungkin sudah cukup Pak untuk contoh soal dari kamu. Baik, saya lihat PowerPoint-nya dulu kelompok 5. Ya. Dari awal Pak atau gimana? Yang tadi, yang Python sekarang. Saya mulai dari Python. Oke, yang Python H, B min A, oke. Terus lanjut. Bobot sama dengan jika 0 atau I sama dengan 1, oke. Jika ganjil, I ganjil ya, oke, buat 4. Ya, oke, itu dalam for berarti. Lalu hasil akhir. Total mana total? Sum. Oh iya, oke. Oke. Sudah buat Python-nya belum? Sudah juga Pak. Coba, saya mau lihat. Berarti saya nggak ngasih tugas ini kalau begini. Jadi nggak usah ada tugas sepertinya Pak. Iya, nggak usah tugas lah. Ada semua sama Kevin diselesaikan. Mana Python? Oke, jelaskan dulu. Nah, ini yang tadi dari logika yang dibikin di sini. Yang pertama kan di sini ada inputnya ya, input batas integrasinya. Yang berarti ini input A ya. Di sini A-nya di input dulu, B-nya juga di input. Setelah itu kita juga input N juga tadi ya, sebanyak intervalnya. Setelah itu di sini membuat list titik XI sebanyak N plus 1. Yang artinya di sini kita ingin memasukkan X-nya gitu sebanyak
sebanyak N plus 1. Nah, masukinnya di mana? Masukinnya di bagian sini. Di sini Z-nya itu adalah A plus A dikali R. Kalau ini berarti ini saya ganti R itu jadi I aja nggak apa-apa. Di sini X-nya append Z untuk memasukkan ke sini, ke dalam bentuk listnya. Jadi ntar X-nya itu adalah X0, X1, X2, sampai seterusnya. Selanjutnya ini untuk yang ketujuh tadi kan. Yang ketujuh adalah mendefinisikan definisi fungsi itu yang ke nomor 6. Definisi fungsi itu menggunakan def dari Python. Setelah itu ini SYBB ini adalah untuk yang totalnya. Dia perlu didefinisikan sama dengan 0 dulu. Setelah itu ini untuk ngeprint apa printablenya saja. Ini bentuk printablenya. Setelah itu ini untuk yang menghitung FXI-nya. For P in range N plus 1, di sini Y itu adalah FXI-nya. Baru setelah itu kita hitung eh, apakah bobotnya itu 1, 4, atau 2. Di sini kalau P-nya sama dengan 0, berarti kalau indeksnya itu 0 atau P-nya itu sama dengan N, maksudnya awal dan akhir kan tadi 1 ya. Awal dan akhir itu 1. Awal dan akhir 1 ya benar. Kalau dia ganjil itu 4. Di sini P persen 2 ini berarti hasil pembagiannya. Kalau dia dibagi 2 itu sisanya 1, berarti bobotnya 4. Kalau dia habis berarti kan yang masuk ke L sini yang habis. Kalau dia habis berarti bobotnya 2. Setelah itu ini YB ini adalah Y kali bobot. Kantor yang tadi yang kalau di Excel itu FXI kali bobotnya. Setelah itu di sini adalah SYBB-nya ditambah SYBB itu adalah SYBB ditambah YB. Jadi ngejumlahin semua YB-nya. Baru ini bentuk printannya aja untuk bentuknya jadi biar rapih tabelnya. Gitu, dan yang terakhir ini print hasilnya, Pak. Seperti itu saja. Oh, ini langsung di dalam tampilan ya untuk rumus apa? Mana yang rumus Simpsonnya mana? Rumus Simpsonnya yang di dalam I-nya, Pak. Rumus Simpsonnya yang di sini, Pak. Ya, di dalam penampilan printnya ya, Iya, Pak. nggak Di dipisah ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini tadi cari kok mana Simpsonnya kok nggak lihat, ternyata di langsung tampilan printnya, nggak apa. Yang jelas itu ada SIBB, SIBB kan jumlahnya ya, jumlah FXI dikali bobot ya, Iya, Pak. betul ya. EB tambah, oke harusnya sih benar ya. Iya, oh itu kosong. Ya, oke. Ya, cukup. Proses simulasi udah ketahuan kalau benar, nggak ada masalah. Tinggal diganti fungsinya saja, betul ya. Fungsinya apa? Masukkan A dan B-nya gitu ya. Kan itu yang diganti secara codingan langsung fungsinya. Kalau A dan B kan inputan ya, jadi nggak ada masalah kalau A dan B. Tinggal diganti definisi yang fungsinya di Python aja. Oke, cukup penjelasannya untuk kelompok 6 dan kelompok 5. Sekarang latihan soal kelompok 6 ada berapa? 5 ada berapa? Ada 6, Pak. Kelompok 6 ada 6, kelompok 5 ada 5 gitu. Sesuai dengan nama kelompoknya. Aulia bikin soal banyak banget sih Aulia ini. Gak kira-kira dia 6 soal. Biar Bapak nggak ngasih soal. Kevin berapa Kevin? Ini ada Coba. 4 saja nggak apa-apa, 4. Kayaknya 5 deh kemarin. Saya lihat di PowerPoint-nya. Dikurang-kurangin aja sih Kevin nih. Ya udah, tolong digabung kelompok 6 dan kelompok 5. Dan minta semua teman-teman A dan B mengerjakan. Sekarang jam 1:55. Jam 2:05 ya berarti ya. Saya kasih 20 menit, maksimal 20 menit untuk mengerjakan. Silahkan nanti kelas A atau kelas B sama saja di pesan Zoom-nya siapa mengerjakan nomor berapa dari kelompok berapa. Misalkan nih Elvira mengerjakan nomor 1 dari kelompok 6 gitu ya. Atau nomor 1A lah ya, boleh dari kelas A gitu ya. Silakan diatur nanti di chat Zoom, saya kasih 20 menit, maksimal 20 menit untuk mengerjakan soal yang ingin dikerjakan, karena ini ada 10 soal, sementara kita waktunya hanya sampai 3:30 maksimal ya. Oke, silakan bekerja mandiri dulu ya. Ya kalau ada pertanyaan, ingat ya, kalau latihan soal itu tidak harus selesai dulu baru dipaparkan, tidak harus benar,
Kalau memang bersedia untuk menyampaikan, silakan disampaikan. Kalau ada kesalahan, biar nanti teman-teman kelompok yang lain untuk memperbaiki yang maju. Tujuannya apa? Supaya tahu kesalahan di mana. Jadi ya, masih latihan soalnya. Oke? Ya, silakan ya. 10 menit dari sekarang.